وبركاته. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ودبر الأمور بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Hari ini hari keberapa Ustaz? Puasa kita ini? Hari ke-8. Udah 1 bulan, 1 minggu dah. Sudah 1 minggu ya. Gak kerasa kita. Gak kerasa jika kita berada puasa yang hakiki. InsyaAllah hari ini kita akan coba buka kitab Madarijus Salikin tentang bab ilham, karena kemarin kita bahas tentang proses ilham turun. Yang kemarin kita rasakan kan gini. Ilham ada 2 dalam Al-Quran. Yang pertama, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Nah, kita kemarin bahas fujurahanya dulu. Untuk apa kita bahas ini? Agar kita punya pegangan untuk membedakan, gitu lah. Walaupun itu sebuah kebaikan, tapi terkadang masih belum tahu bisa membedakan apakah ini baik betul. Apakah ini khusyuk betul? Apakah kita tangisan betul? Apakah karena tangisannya ketika baca Quran itu karena nadanya minor? Nah itu kan. Kenapa orang itu bisa membedakan nantinya itu? Nah sekarang kita masih belum bisa membedakan nih. Sebab keluhan-keluhan kita ini selama ini mengatakan, dulu aku pernah khusyuk dan pernah menangis. Berarti pernah, berarti bukan berarti. Dulu aku pernah baik, hatiku pernah lembut, sekarang tidak, berarti belum pernah. Itu namanya perasaan masih. Kenapa? Kemarin saya bandingkan dengan innan nafsa la ammaratum bisu. Sampai Nabi Yusuf menceritakan perasaan cinta itu ternyata cinta yang dirasakan masih Nah itu maksudnya. Jangan-jangan sholat kita yang dirasakan itu masih jelek. Bukan gitu loh. Jangan-jangan tenang yang kau rasakan bukan tenang, tapi masih dari perasaan pikiran sehingga menjadi tenang. Kita dapat kabar gembira sehingga kita tenang. Tenang di situ bukan tenang yang dimasukkan oleh Al-Quran, tapi masih dari pikirannya, muncul dari pikirannya. Tenang ketika teman kita menunggu teman lalu kita tenang, atau bahagia, atau senang. Masih senang juga. Kita masih belum bisa membedakan mana senang yang hakiki, mana senang yang fujuraha. Jadi jelas ya. Contoh yang kita ambil Al-Quran dikatakan tadi, ketika Nabi Yusuf alaihissalam merasakan, dia tahu bisa bedakan. Nabi Yusuf ketika mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa, berarti Nabi Yusuf tahu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi Nabi Yusuf mengetahui perbedaannya. Ini cinta nafsu, gitu loh maksudnya. Ini sholat palsu. Ini khusyuk palsu, ini bergetaran palsu, itu palsu. Illa ma rahima rabbi,
kecuali engkau dapat getaran langsung dari Allah yang tidak sama antara fujuraha wa taqwaha. Tidak sama. Sehingga kalau engkau pernah merasakan ilham fujur, lalu engkau mendapatkan sebuah ketenangan yang hakiki, engkau tidak akan kembali kepada kejahatan itu. Misalkan contoh sekali. Maaf, perbandingannya kurang bagus. Seandainya saya di satu tempat di mana sejak mulai kecil, dari mulai SD bahkan bayi, dari awal hidung saya sudah terbiasa dengan bau sampah yang menggunung dan setiap hari kita tinggal di tempat sampah itu. Apa yang kita rasakan? Bagi orang yang datang ke tempat sampah yang begitu membusuk baunya, saya tidak merasakan apa-apa. Baru yang datang maka ia segera pergi meninggalkan tempat yang bau itu. Bagi saya yang dari kecil tinggal di tempat sampah, di pinggir sampah, bahkan di tempat pemulung, maka tinggal di situ saya tidak merasakan bau itu sebenarnya bau busuk. Kenapa? Dia rasakan tapi nikmat di situ. Aku bahagia di tempat situ. Ada rumah di situ, saya punya anak di situ, saya bekerja di situ. Apa enggak enaknya? Saya enak terus setiap hari di tempat sampah itu yang bau busuk itu. Kenapa? Hidung saya sudah kebal. Tapi bagi orang yang bersih, begitu datang ketemu kita di tempat kita, maka akan segera pergi detik itu juga. Langsung meninggalkan kita. Kenapa? Terlalu bau, tidak kuat. Demikian juga Syekh Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya juga sama. Ketika beliau ada seorang yang begitu bersihnya jiwanya, ketika ada kekotoran jiwa yang datang, ia terasa bau itu seperti bau neraka yang begitu baunya. Kenapa yang ahli neraka itu tidak merasakan? Karena ia sudah terbiasa hidungnya itu. Tapi seandainya seorang yang telah terbiasa dengan bau yang sangat bau, lalu ia mendapatkan satu keadaan yang wangi, luar biasa wanginya, maka ia tidak akan kembali ke bau itu pasti. Makanya orang yang sudah taubat, lalu ia mendapatkan petunjuk, maka ia afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbi. Apakah sama orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk mendapatkan cahaya itu, terang benderang, minaz zulumati ilan nur, dari yang tadinya gelap tiba-tiba ada cahaya, maka ia tidak mau lagi kehilangan cahaya itu. Tapi kalau yang terbiasa sejak bayi, maaf, ia tertutup matanya karena kebutaan, maka ia nikmat dalam buta itu dengan merabaannya. Tapi bagi orang yang sudah pernah melihat, lalu tiba-tiba mendadak ia buta, maka ia akan stres. Dia ingin mencari cahaya itu, bagaimanapun ingin mencari. Makanya saya pernah cerita, barang siapa yang pernah dapat cahaya pengalaman, sekecil apapun cahaya itu, pasti orang itu tidak akan berhenti mencarinya. Misalkan, waktu kita remaja dalam kondisi jernih, tenang, tiba-tiba di saat itu kita ada satu kebahagiaan. Setelah dewasa, kehilangan. Kita waktu bercanda di kampung, kita main di tempat sungai dan kita ada keceriaan dan kebahagiaan. Setelah dewasa karena benturan ekonomi, karena persoalan problematika mendera setiap hari, orang itu pengen pulang kampung ketika lebaran. Ada kerinduan, aku pernah bahagia di sana. Kenapa? Padahal kita sudah bertempat tinggal di satu tempat yang sudah menurut teorinya harusnya bahagia. Ternyata dia mencari kampungnya, ingin kembali lagi. Ini gambaran bagaimana orang pengen ketemu kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga kita itu. Nah, hari ini kembali lagi, saya ingin mengembalikan lagi tentang makna ilham. Ilham yang pertama sudah pasti kita pernah merasakan dan sedang dirasakan. Rasa
wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatannya. Nabi Yusuf bisa membedakan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, tidak akan kubiarkan nafsuku ini. Sebab innan nafsa, sebab saya tahu sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu', kayak mendorong berbuat yang tidak baik. Padahal kalau kita rasakan berupa apa ilham nafs yang su tadi, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya dorongan nafsu tadi itu berupa cinta. Kalau kita belum dapat cahaya, dorongan cinta itu nikmat. Coba rasakan itu. Kalau marah oke lah. Kalau marah-marah, amarah-marah, memukul, membunuh, atau berperang, atau melakukan satu kejahatan lain sebagai pelacur, sebagai pembunuh, sebagai pencuri, pasti ia merasakan bahwa inilah kejahatan misalnya. Dia tahu tuh. Tapi orang tidak tahu dorongan hawa nafsu innan nafsa la'ammaratun bisu'. Su' di sini terjadi terhadap Siti Zulaiha. Dorongan cinta yang begitu kuatnya. Apa perasaannya? Rasa cinta. Rasa cinta itu tidak ada perbandingan ya. Kalau tidak ada cahaya, orang tidak tahu bahwa itu jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Tapi Allah kasih tahu, sesungguhnya innan nafsa, nafsu iki, nafsu ini, nafsu dorongan cinta ini, dorongan bukan rahmat tapi kejahatan, dorongan cinta. Dibayangkan bagaimana bisa membedakan ini cinta nafsu. Kedudukannya sama dengan membunuh, mau membunuh, dorongan membunuh. Cinta nafsu, padahal cinta kedudukannya dalam Al-Quran sama dengan dorongan ingin membunuh, ingin mencuri, ingin merampok. Satu dorongan yang sangat kuat. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Kecuali Allah berikan rahmat. Nah beda. Nanti kita bahas itu nanti ya. Kemudian ini mengulang yang kemarin agar kita nyambung dengan bab yang kita bahas setelah ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu betapa kuatnya. Walaqad hammat bihi. Kalimat walaqad, sungguh amat kuat sekali rasa cintanya. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yang kedua ayatnya mengatakan, ulang lagi ya. Walaqad hammat bihi, sungguh perempuan itu hammat itu gini, rasa dorongannya cinta syahwat kepada Yusuf itu betul-betul kuat sekali. Artinya dalam gitu loh. Tembus ke dada yang menyelimuti sekujur tubuhnya bahwa ia sangat mencintai Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Demikian juga Yusuf jika, gitu kan? Demikian juga Yusuf jika, makanya ada kata-kata jika. Yusuf tidak, gitu loh. Zulaiha begitu kuatnya, nggak ada pengecualian karena nggak ada cahaya. Nabi Yusuf ada pengacaya, ada cahaya. Saya ulang lagi. Walaqad hammat bihi, sungguh perempuan itu walaqad hammat bihi, betul-betul sangat mencintai Yusuf dan punya dorongan yang begitu kuatnya. La'ammaratun bisu', dorongannya begitu kuatnya. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi.
Demikian juga Yusuf kalau tidak dikasih cahaya dalam hatinya oleh Allah. Nah itu beda kan? Penggunaan bahasanya beda. Sungguh perempuan itu betapa kuatnya dorongan hawa nafsunya, dorongan cinta yang menggelora, yang tidak bisa ditahan, titik. Nah ini satu. Bandingkan. Wahamma biha laula arra'a burhana rabbi. Demikian juga Yusuf jika tidak dikasih burhan oleh Allah, gitu loh. Tapi Nabi Yusuf kasih burhan. Nabi Yusuf tidak punya dorongan terhadap Zulaikha karena ada cahaya. Itu ayat itu menjelaskan seperti itu. Nah, bagaimana sampai Yusuf bisa membedakan mana burhan, cahaya, dan mana zulumat? Kalau tadi Zulaikha zulumat, zalim, tertutup, istitarun wa zulmatun. Sementara ini cahaya. Nabi Yusuf punya dua keadaan. Mengetahui keadaan batin orang yang begitu kuatnya dorongan berbuat yang tidak baik. Sementara Yusuf ada cahaya, jelas. Cahaya kelihatan melihat yang gelap. Tadi jelas. Orang yang tadi di tempat sampah, dia tahu ini ada tempat bau yang sangat busuk dan aku segera meninggal. Saya bisa membedakan karena saya pernah berada di tempat tinggal yang bau busuk. Lalu kami tempatnya juga yang satu lagi, saya punya tempat yang betapa sejuknya, betapa nyamannya, bernafas pun saya lega. Sehingga begitu saya merasakan ada bau busuk, seketika itu ia loncat. Karena dua perbandingan, ada tempat yang tidak polluted atau tidak ada polusi sehingga tidak ada bau. Kemudian saya tinggal tempat bau, punya dua perbandingan. Nabi Yusuf tahu dua perbandingan itu. Sementara Zulaikha tidak tahu ada perbandingan itu. Nah ketika beliau justru setelah nikah, justru dia menyesal. Situ Zulaikha punya cahaya. Sehingga ia tidak ingin lagi berbuat tidak baik. Maka ia ingin ke Allahnya. Betapa dia kuatnya. Kenapa? Aku punya perbandingan. Dulu saya tidak punya perbandingan. Yang terdorong dalam diriku, dorongannya begitu kuat cinta. Oh, dulu aku cinta kepada Yusuf karena dorongan hawa nafsu. Nah sekarang ia ketemu cahaya Allah. Situ Zulaikha akhirnya iktikaf. Ia bertobat. Lalu ia tidak mau turun-turun dari tempat iktikafnya. Karena aku merasakan lebih enak saya bersama Allah. Karena ia punya perbandingan betapa indahnya bersama Allah. Itu ilham takwa. Makanya diperintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita pegang. Ittaqullah, dapatkan ilham takwa. Karena ya ja'allahu makhraja. Artinya Allah buatkan jalan keluar, berarti orang sudah dibersihkan, ia mampu menangkap petunjuk itu. Karena ia mampu menangkap ilham Allah dan sangat jelas. Karena aku udah tahu yang mana ilham fujur dan ilham takwa, maka ilham takwa itu hukumnya pasti. Seperti pastinya perasaan jahat itu. Dan kita selama ini tidak punya perbandingan itu, maka hari ini kita coba kitabnya. Bahas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Martabatul ilham. Martabatul ilham. Martabat ilham. Qala Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berfirman wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dasar kita pakai ini ya. Kita bahas dari sini. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah berikan dua ilham. Yang pertama fujuraha, yaitu ilham kejahatan, kesedihan, kebingungan, tertutup, tidak punya perbandingan. Maka qad aflaha man zakkaha,
sungguh beruntung orang yang membersihkannya, ia akan dapat ilham yang kedua, yaitu takwaha. Jadi untuk mendapat dua, yang tadinya gelap, kemudian terang, sampai kita mampu menangkap petunjuk itu. Maka hari ini ilham ini tujuannya adalah minta petunjuk Allah sehingga tahu petunjuk yang diturunkan. Istamir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Munzir al-Khuzai. Li Husain bin Munzir al-Khuzai. Jadi Rasulullah memberikan pengajaran kepada Sayyidina Husain bin Munzir Lamma aslama, ketika ia masuk Islam. Jadi sebelumnya itu dijanjikan oleh Rasulullah, nanti kalau kau masuk Islam akan kuajarkan ilmu untukmu. Nah, ditagih oleh Sayyidina Husain bin Munzir tatkala ia masuk Islam. Qul Allahumma alhimni rushdi. Lalu beliau nagih janji, mana ya Rasul yang engkau janjikan tadi? Maka langsung Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Husain bin Munzir, Qul Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Nah, dalil ini menjadikan dasar untuk mengijazahkan ilmu bagi orang-orang pesantren. Qul, karena diminta, aku minta ijazahmu, gitu loh. Kemarin istri saya ajak ke rumah guru saya di Cibarusa, Mama Abdul Haq. Saya bilang, Mama, ini istri saya minta ijazah apa yang harus ditetapkan untuk istri saya. Maka beliau langsung sama. Qul Allahumma alhimni rusdi wa qini syarran nafsi. Katakan, ucapkan, Allahumma alhimni, ya Allah beri aku ilham. Wa qini syarran nafsi, ya Allah lindungi aku dari ilham syar, jelek. Karena ada dua tuh, ilham fujur dan ilham takwa. Qul Allahumma alhimni rusdi, alhimni rusdi, beri aku ilham. Bukan sekedar mengatakan di wejang Allahumma alhimni, beri aku ilham betulan gitu loh. Artinya orang sudah di wejang mengatakan Allahumma alhimni rusdi, diam. Bersihkan hatimu, engkau mampu menangkap petunjuk itu dengan sangat jelas. Makanya minta perlindungan dari ilham fujur. Ilham fujur sudah jelas masuk dalam hati kita. Bagaimana itu hilang? Kalau ilham fujur sudah dapat, marah, sakit hati, gelisah, sedih, bahkan berzina, itu ilham. Tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya. Ia datang, wal i'lamus sari'ul khafiyu. Dia datang, pengetahuan yang sangat cepat masuk ke dalam hati. Sangat cepat. Bahkan belum sempat kita pikirkan, wal i'lamus sari'ul khafiyu. Sebuah pengetahuan yang masuk. Pengetahuan merampok, pengetahuan membunuh, pengetahuan berzina, pengetahuan yang turun tanpa tulisan, tanpa huruf. Nah, kebalikannya apa? Allahumma alhimni, beri aku ilham ya Allah. Ilham itu merupakan petunjuk yang diberikan kepada seorang beriman. Nah, sekarang kita akan bahas sampai kita urutan. Sekarang kita fokus kepada bab ilham. Tinggal Ustaz. At-tahditsu akhassu minal ilham. At-tahditsu akhassu minal ilham. Adapun tahdis, tahdis itu adalah petunjuk hampir sama dengan ilham, tapi dikhususkan kepada para sahabat Nabi, yaitu Fa Umar lah orangnya. Sebagai apa? Muhaddatsun. Jadi Nabi, sahabat itu punya petunjuk. Kalau Nabi dan petunjuk namanya wahyu. Atau petunjuk juga disebut taklim kepada Nabi Musa, namanya petunjuk, informasi langsung. Adapun kepada sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Umar, disebut tahdis. Artinya ia bisa menangkap petunjuk dari Allah lewat tahdis.
Kalau Rasulullah lewat wahyu. Istamir. Fa innal ilhama 'amun lil mu'minin. Fa innal ilhama amun lil mu'minin. Adapun ilham itu amun, umum. Jadi bisa diperoleh oleh untuk kita. Siapapun boleh mendapatkan ilham. Fal ilhamu amun lil mu'minin. Ilham itu am. Sifatnya semua boleh. Semua dapat. Ilham fujur juga am. Ilham jahat juga am. Semua dapat. Tapi yang ini juga harus dapat. Kalau ilham fujur saja kita dapatkan peroleh sehingga kita melakukan satu perbuatan, bahkan baiknya pun fujur, salatnya pun fujur karena tidak dapat cahaya tadi. Makanya bagaimana kita bisa bedakan minaz zulumati ilan nur? Ciri-cirinya dari gelap menuju terang. Jika sudah dapat terang, kita bisa bedakan mana ilham fujur, mana ilham takwa. Nah itu contoh-contoh bahwa kita itu muncul dari perasaan bukan dari ilham. Biasanya sedekah. Sedekahnya orang pakai hawa nafsu itu bikin susah dan menyesal habis itu. Kalau sedekahnya itu muncul dari ilham, itu pasti akan berlipat ganda dari hasil sedekah itu. Demikian juga ketika kita berzikir makin lama, liyasdadu imanam ma'a imanihim. Kalau zikirnya itu muncul dari ilham, ia akan bertambah terus gitu. Sama. Adapun ketika baca Quran dari nafsu, makin lama makin bukan enak, makin lama makin bosan. Itu pasti dari hawa nafsu. Tapi kalau itu muncul dari ilham takwa, makin baca, nggak bisa berhenti, makin dalam, masih ada relung lagi dalam, makin dalam, makin menguat, mengunci. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dia bertambah kuat iman itu, bertambah kuat itu. Ma'a imanihim. Jadi akumulasi dari semua getaran-getaran cinta iman itu sampai makin kuat. Itu cirinya perbedaannya. Kalau dari hawa nafsu, cinta dari hawa nafsu, semakin cinta semakin bosan terhadap yang dicintainya. Juga sama, baca Quran jika itu hanya dilakukan, jika hanya dibaca, maka ia lama-lama ia akan bosan. Seharusnya makin lama mentafakuri semakin dalam isi Quran itu. Ini mesti kita harus buka dulu hati kita agar bisa terbuka baca Quran. Istamir. Bihasbi imanihim. Tergantung keadaan imannya. Jadi ilham takwa itu sampai ilham yang itu pengetahuan yang langsung dari hati kita, tergantung sampai iman, tergantung bihasbi imanihim, sampai tergantung kadar imannya. Jadi ilham itu bertingkat-tingkat. Ada ilham tingkat saya, ada tingkat istri saya, tingkat anak saya, atau tetangga, atau teman sahabat kita, semuanya dia bertingkat-tingkat, berlapis-lapis maksudnya. Artinya ilham itu bisa sampai kapanpun semakin luas. Bisa sampai menjadi seorang wali, bisa saja menjadi seulama besar, bisa saja menjadi sampai berlapis-lapis. Kenapa? Enggak dibatasi. Hari ini dapatnya ilhamnya kecil sekali karena bersihnya sedikit. Hari ini semakin bersih, semakin tampak. Ilham itu semakin banyak, semakin jelas, tampak seperti mata rabun. Makin lama kebuka, makin lama buka. Anak kecil ini matanya masih rabun, masih bayi, buka lagi makin lama kelihatan, seperti itu, dan dia bertambah seperti itu. Istamir. Fakullu mu'minin, setiap orang beriman, faqad alhamahullahu rusydahu. Faqad alhamahullahu rusdahu. Sungguh Allah berikan ilham sebagai petunjuk. Makanya nyambung, Allahumma alhimni rusdahu. Ilham itu sebagai petunjuk yang mendorong dia menjadi baik, yang mendorong dia seperti dorongannya kebalikannya. Bagi yang hatinya menutup dari zikir pada Allah, mengeras hatinya, maka dia pun
didorong untuk jahat tanpa usaha. Makanya iman kita masih usaha, masih belum beriman sebenarnya. Kenapa? Tidak dibantu oleh rusdahu, tidak dibantu oleh petunjuk Allah. Jadi yang kita inginkan hari ini, bagaimana aku dapat ilham yang mirip dengan fujur. Malas sholat, malas ngaji, malas bekerja, malas, semua malas. Semua berat, sangat berat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu dorongan betapa beratnya untuk berbuat baik. Dorongan itu. Nah, ketika sudah mengkaji ini, kita pegang satu tuh. Oh, di sini kelirunya saya ini. Ya, apa? Bersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Oh, ketemu. Sungguh beruntung yang bersihkan hatinya. Bagaimana bersihkan hati itu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sebut nama Allah, hatimu tenang. Tenang itu menunjukkan sudah keadaan hati makin bersih. Tenang itu menyebabkan petunjuk itu akan mudah ditangkap dengan jelas, secepat kilat. Wal ilamus sari'ul khafiyu. Yaitu sebuah pengetahuan begitu cepatnya datang melampaui apa yang kita pikir. Dia masuk langsung ke hatiku, langsung aku faham. Petunjuk itu terasa pada diri kita. Dan kita kan masih asing dengan kalimat-kalimat yang seperti dibaca dalam kitab Madarijus Salikin ini. Masih asing. Kita nggak pernah bahas. Kita disuruh baik, susah baik itu. Kita suruh diperintahkan sholat tahajud, susah tahajud itu. Kita suruh baca Quran, susah. Buktikan, ayo kita buktikan. Lama-lama bosan. Kita ingin umroh, berbulan-bulan terus bolak-balik, lama-lama bosan, susah. Kata Allah, bersihkan hatimu. Ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki mayasa. Kamu tidak akan pernah bersih hatimu selama-lamanya, kecuali Allah yang bersihkan hatimu. Wasbir, sabarlah kalian. Tapi kita nggak pernah dijelaskan. Kita diberitakan sabar, ayo sabar, nggak bisa. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kecuali Allah yang menyabarkan. Kenapa kita tidak langsung praktekkan bagaimana memproses diri agar Allah menyabarkan saya? Jadi susah kalau tanpa Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nanti kita bisa ketemu dulu. Bagaimana meresahkan jiwa? Tujuan pertama dari kita dapat ilham takwa. Baik, kalau ilham takwa target kita ada yang dicari dari kitab ini. Apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang bersihkan jiwanya. Artinya, kenapa beruntung? Ketika bersihkan jiwa, berarti target tujuan kita membersihkan jiwa. Bersihkan dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu tenang. Bagaimana zikir itu ya Rasul? Uzkurullah dzikran katsira. Sebut nama Allah dzikran katsira. Pertama, teruskan dulu pelan-pelan. Sampai apa? Dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Sampai apa? Langsung kita cari lagi. Ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sudah dapat. Dengan banyak zikir kamu hatimu tenang. Baik, targetnya zikir itu tenang. Baik, tidak ada gelisah. Tenang. Innallaha ma'ana. Tenangnya bagaimana? Diukur lagi. Ketika ada problematika, kita tes. Gimana tenangmu? Ya, ketika hatiku berdekatan dengan Allah, ketika ada masalah, aku tidak goyang. Ya, berarti sudah mulai melangkah. Nah, ini akhirnya kita dapatkan ilham takwa, petunjuk sebagai hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bisa merasakan petunjuk itu bisa jelas perbedaannya minaz zulumati ilan nur. Jelas bedanya antara Bantar Gebang dengan Australia. Perbedaannya luas sekali, perbedaannya jauh sekali. Saya ingin bandingkan agak ekstrim ya. Bantar Gebang yang bau, maaf yang punya Bantar Gebang jangan tersinggung, saya hanya membandingkan tempat sampah bagi yang tidak kuat untuk membandingkan saja agar kita bisa merasakan bandingan dari batin pun sama gitu ya. Istamil.
alladzi hasala lahu bihil iman. Nah, alladzi hasala lahu bil iman. Ini dihasilkan karena sebab iman. Makanya iman. Makanya ayat ketemu. Oh, ketika kita bersihkan hati kita, maka innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka terjadi orang beriman itu disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, sensitif. Udah ketemu tuh sebenarnya ini. Sudah ketemu. Cuman kita sering mendengar itu tapi kayaknya cuek. Ini ada proses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Kan tadi bilang dapat ilham takwa itu bagaimana? Kan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa kepada jiwa itu dapat ilham jahat. Kita punya perbandingan dua, dan ilham takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya. Baik, ketika bersih jiwanya, maka ia merasakan bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah, gampang, semua orang bisa nyebut nama Allah. Anak kecil bisa nyebut nama Allah. Tapi wajilat qulubuhum. Nah, tanda iman itu, ilham takwa itu, maka disebut nama Allah, ia selalu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh. Dibacakan Quran saja, dibacakan mendengarkan Quran. Fastami'u. Sampai kita bisa merasakan apa? Zadatuhum imanan, dan getaran iman itu semakin kuat. Nah, petunjuk itu dari situ. Istamir. Fa amma tahdits, adapun tahdits, petunjuk yang berupa tahdits. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, In yakun fi hadhil ummah ahadun. In yakun fi hadhil ummah ahadun, jika sekarang ini ada seseorang dalam umatku, fa Umar. Oranglah yang dapat tahdits, fa Umar lah orangnya gitu. Jadi siapakah contoh orang yang dikasih tahdits? Umar lah orangnya gitu maksudnya. Artinya tahdits itu kalau wahyu diberikan kepada para nabi. Kalau sekarang terjadi di zaman nabi itu, bukan setelah nabi. Di zaman nabi setelah kenabian, nabi itu masih punya petunjuk diberikan kepada Umar. Yaitulah fa Umar lah orangnya, namanya, makanya disebut muhaddatsun, tahdits namanya. Pembicaraan Allah kepada Sayyidina Umar namanya tahdits. Istamir. Fattahditsu ilhamun khasun. Fattahditsu, adapun tahdits ilhamun khas. Ilham yang dikhususkan kepada Umar saja atau sahabat-sahabat Nabi. Jadi ilham yang khas, yang khusus. Jadi maka disitulah sehingga satu ketika Sayyidina Umar ketika terjadi peperangan setelah Rasulullah ya, maka ia mendapatkan tahdits, ia mampu melihat, menangkap dari jarak jauh, yang jarak jauh itu suara itu bisa didengarkan oleh orang yang sangat jauh. Nah, itu disebut orang yang mendapatkan tahdits. Jadi punya karomah. Tadi petunjuk itu ada. Ia mampu melihat kejadian yang akan datang bahkan jarak yang tertutup hijab. Itu salah satu karomah Sayyidina Umar. Wa huwa al-wahyu ila ghairil anbiya. Nah, itu merupakan wahyu dari selain Nabi. Mirip wahyu, terjadinya sama, tapi di luar Nabi gitu loh. Artinya kalimat wahyu itu artinya berbincang-bincangan antara diri Umar dengan Allah, maka disebut tahdits gitu loh. Yang bukan terjadi terhadap Umar, bukan berupa wahyu. Jadi gini, maka diganti namanya, bukan berupa wahyu gitu loh, tapi jadi tahdits untuk membedakan wahyu
Dan setelah Nabi kan tidak ada wahyu lagi. Tapi setelah Nabi ada namanya tahdis, yang Umar itu bisa berdialog langsung, ngobrol-ngobrol, dapat petunjuk dari Allah. Jika ada apa-apa, ia minta tolong pada Allah, dan petunjuk itu berupa tahdis. Kalau kepada Nabi namanya wahyu. Terus imma minal mukallafin wa ghairil mukallafin. itu ada yang terjadi terhadap mukallafin dan ghair mukallafin. Bisa terhadap orang yang mukallaf ya, dan ghair mukallaf. Ka qaulihi ta'ala wa auhayna ila ummi Musa. Sebagaimana yang bukan dari mukallaf seperti ibu Musa, dapat wahyu tapi bukan nabi, gitu loh. Dia dapat wahyu. Wa auha rabbuka Wa auhayna ila ummi Musa, dan kuberikan wahyu kepada ibu Musa. Artinya di situ bukan lagi sebagai wahyu seperti nabi, tapi sebagai tahdis, gitu maksudnya. Maka Allah berikan tahdis dan ia mampu menangkap petunjuk itu. Jadi ibunya Nabi Musa mampu menangkap petunjuk dari Allah, sehingga disuruh larungkan putranya untuk ditaruh ke sungai Nil. Itu namanya tahdis. Jadi tahu, jadi tidak ngawur. Ibu Musa itu kenapa digunakan wa auhayna ila ummi Musa, dan kuberikan wahyu kepada ibu Musa. Artinya kenapa dipakai gunakan wahyu? Karena nggak salah, pasti nggak salah, pasti tidak sesat. Sebagaimana fa'auha rabbuka ila nahli, seperti Allah berikan wahyu kepada lebah. Lebah itu tidak salah. Ayo, dia bisa menyusun rumahnya, ia bisa menyusun pimpinan pemerintahan, dia mencari makanan, kemudian dia bagaimana dia membangun rumahnya yang sangat indah, diletakkan tempat-tempat yang tersembunyi. Dan itu kalau tidak pakai wahyu nggak bisa. Hadis bisa terhadap sahabat Nabi seperti Umar, yang kedua kepada ibu Musa. Oke, itu hanya orang khusus. Ini khusus. Jadi wahyu ilham yang khusus namanya itu. Juga kepada lebah. Lebah tidak pernah salah. Fawaha rabbuka ilas sama'i wal ard. Allah berikan wahyu juga kepada langit dan bumi bagaimana berputar, tersusun dengan rapi, tidak pernah tubrukan, tidak pernah ada yang keliru, yang tidak pernah patuh kepada Allah. Tau'an au karhan, mereka patuh semua, ngikutin kehendak Allah, semua bergerak. Jantung saya itu adalah tahdis, atau bisa disebut wahyu, bergerak tanpa kendali pikiran saya dan hati saya, ya bergerak, dia ikuti saja semuanya itu. Nafas saya juga sama, itu ngikuti kehendak Allah, diikuti semua, dan kita tidak bisa melawannya. Lalu kita mati, kita juga tidak bisa melawannya. Terus yang terakhir, ilham. Ya, sekarang kita masuk. Tujuan awal kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk itu, ilham ini ya. Oke, bagaimana ilham itu? Bagaimana yang fujur, mana ilham takwa. Istamil. Fal ilham fi hadhihi darajah. Fal ilham fi hadhihi darajah, ilham pada derajat ini hiyal fana fi syuhudil haqiqah. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Fana itu artinya ini, tenggelam. Fi syuhudi, tenggelam dalam menyaksikan hakikat. Artinya ia tenggelam ketika engkau melihat hakikat. Hakikat itu yang benar, yang nyata. Melihat Allah itu hakiki namanya. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Jadi ketika tersingkap, ketika melihat yang hakiki, Istamir, bihaitsu yatmahillu kullu ma siwaha. Maka bihaitsu yatmahillu ma siwaha. Semua yang ada sekarang, yang kita tengok sekarang ini, yang tampak di mata saya ini, yang tampak di rasa saya ini, maka itu lenyap. Wa ta'udur rusum a'daman makhdatan. Maka wa ta'udur rusumu, semua yang tampak rusum, gambaran-gambaran, baik di penglihatan mata, di otak kita, di pikiran saya, a'daman makhdatan, lenyap. A'daman mahdatan, benar-benar lenyap, tak ada. Jadi ketika saya menghadap Allah, maka seluruh
yang fana itu hilang. Seluruh yang tercipta itu hilang. Kenapa? Karena jiwaku telah masuk kepada yang hakiki. Begitu engkau mengatakan tilka ayatullah natluha alaika bil haqq. Ini ayat-ayat Allah saja, ini ciptaan saja. Begitu engkau melihat sang pencipta, maka engkau lenyap atas ciptaan itu. Engkau hanya mampu melihat yang menciptakan. Engkau tak peduli dengan yang diciptakan. Engkau mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Begitu engkau mengatakan subhanaka, dobelnya anta. Engkau mengatakan subhanaka. Begitu engkau subhanaka atau kita ucapkan Allah, maka engkau lenyap. Karena fokus kepada zat yang memiliki nama itu, langsung fokus kepada zat yang menciptakan semesta itu. Engkau tak perlu lagi dengan sekitarmu. Engkau tak perlu lagi dengan semua ini. Tapi pandangan kalimat musyahadah di dalam diriku, engkau menyaksikan Allah tanpa alasan apapun, engkau terpana di situ. Hiyal fana'u fisyuhudil haqiqah. Ia tenggelam fana. Fana kenapa? Fisyuhud, syahid, syahadah, musyahadah, fisyuhudil haqiqah. Ia engkau memandang yang menciptakan langit semesta. Astaghfirullah. فالإلهام في هذه الدرجة. Nah, fal ilham fi hadhihi daraja, ilham pada tingkatan ini يجلو هذا العين yajlu, muncul hadzal ain, للملهم صرفا. yang hanya bisa dilihat oleh yang dapat ilham semata-mata saja. Jadi derajat ilham ini ketika yajlu muncul, hanya yang bisa melihat yang hatinya mampu melihat. Gitu maksudnya. Yang bisa melihat ini yaitu batin yang sudah bersih sehingga ia bisa membedakan mana hawa nafsu yang bukan hawa nafsu. Semata-mata ialah yang mampu menangkap petunjuk itu berupa ilham. بحيث لا يمازجها شيء Yang tidak tercampuri dengan من إدراك العقول ولا الحواس. min idrakil ukuli wal hawas. Tidak tercampur dari akal pikiran. Nggak ada di sini. Dan perasaan. Ilham itu muncul semata-mata min idrakil ukuli wal hawas. Sebab annal ilma wal akla wal hala hujubun alaih. Sebab ilmu pengetahuan wal akla, akal pikiran dan perasaan merupakan hujubun alaih, hijab baginya. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang mengotorinya. Engkau tidak akan dapat ilham yang jelas. Idrak tidak min idrakil ukuli wal hawas. Istamir. فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي. Fa in kana hunaka, gimana? Bagaimana jika di sana itu ada idrakil ukuli, jika itu muncul dari akal pikiran, perasaan, أو حسي. au hissin atau perasaan, لم يتمحض lam yatamahad, tidak akan muncul. جلاء عين الحقيقة. Jala'ul ainil haqiqah, tidak muncul. Pandangan hakikat itu tidak muncul, tertutup. Makanya sebenarnya itu, ini kitab luar biasa, hampir-hampir nggak terbahas secara khusus. Ini barangkali agak nekat kita itu, karena banyak orang ragu-ragu bagaimana menjelaskan kitab ini. Gitu. Kita mencobanya, untuk memahami, kita bersama-sama memahaminya. Mari kita duduk bersama, kita kaji betul pelan-pelan, dan kita detailkan pemahaman kita bahwa orang yang iman itu akan selalu dapat petunjuk berupa Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Ya Allah, beri aku ilham. Pasti dapat jalan keluarnya, itu hukumnya pasti. Udah, hukumnya pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu pasti.
barang siapa yang dapat ilham takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah buatkan jalan keluarnya dari kesulitannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Siapa yang akan percaya Quran ini kalau bukan kita? Siapa yang harus megang ini? Jadi kita fokus, setiap kita kaji kitab, ada kita pegang. Kesimpulannya, zikir tiada putus agar tenang hatimu, agar engkau dapat ilham takwa. Setiap engkau dapat ilham takwa, engkau tahu jalan keluarnya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak engkau sangka, yang tidak pernah reka, yang tidak pernah kau rencanakan, muncul begitu saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang mewakilkan, yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah kita kerjakan dengan sempurna, maka engkau dapat rezeki dari yang akan dipenuhi oleh Allah semua keperluanmu. Itu. Istamir. Wannatiqu an hadzal kashfi. Wannatiqu an hadzal kashfi. Adapun pemikiran tentang kasyaf ini, kita pikirkan saja, pakai pikiran. La yufhamu anhu. La yufhamu anhu. Engkau tidak akan dipahamkan tentang ilham itu. Illa man huwa ma'ahu. Illa man huwa ma'ahu. Kecuali orang itu tenggelam di dalamnya. Ia bersama ilham itu. Jadi harus dialami. Makanya ilmu ini apa sih? Ilmu pengalaman. Ilmu rasa. Ilmu cinta. Illa man huwa ma'ahu. Kecuali dia berada di dalamnya. Artinya dialami langsung. Tidak bisa diceritakan kayak gini. Bagaimana tahu cinta? Alami cinta itu. Bagaimana aku merasakan rindu? Alami rindu itu. Bagaimana aku merasakan marah? Alami marah itu. Alami. Bagaimana aku merasakan gelisah? Alami gelisah itu. Jadi semua dialami. Kenapa kita selalu menggunakan bacaan tapi bukan pengalaman? Dialami. Iman itu dialami. Cinta itu dialami. Bahasa gampangnya, itu sebuah pengalaman yang harus dialami. Khusyuk itu harus dialami. Apa jadinya? Wajah kita yang tidak mengalami pasti bingung. Coba orang ceritakan tentang pengalaman seseorang, dia bingung. Harus dialami semuanya. Mudah-mudahan masih ada, Ustaz? Ya. Wa annal ilma wal aqla wal hala hujubun alaih. Ingat, wa annal ilma wal aqla wal hala hujubun alaih. Sesungguhnya ilmu, annal ilma wal aqla wal hala hujubun alaih, itu hijab untuk mampu menangkap petunjuk yang bukan dari pikiran, bukan dari ilmu, bukan dari perasaan. Annal ilma wal aqla wal hala, karena memang bukan dari sini. Ilmu pengetahuan, bagaimana menerangkan bab ilham? Wah, itu Allah berikan ilham kepada fujuraha wa taqwaha. Dialami. Allah berikan ilham fujur saja, pengalaman. Kita mengalami dulu marah, pengalaman cinta, pengalaman gelisah, pengalaman semua pengalaman. Kenapa takwa kok bukan pengalaman? Bahkan kita diperintah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan takwa. Tapi bentuknya kalimat perintah. Kenapa maksudnya kalimat perintah itu alami? Alami ilham takwa itu. Jangan engkau berhenti dulu, jangan engkau mati dulu sampai kau mengalami dapat ilham. Karena itu penting sebagai petunjuk kita untuk hidup di dunia ini, harus menggunakan ilham, petunjuk. Makanya sekarang refleks orang itu sebenarnya ingin dapat petunjuk, makanya ke dukun, dia cari ke dukun, dia cari ke guru. Kenapa tidak cari dalam dirimu sendiri, bersihkan hati kita semuanya agar dapat ilham takwa. Khalas?
Alhamdulillah bisa menyelesaikan dalam satu bab ini. Dan itu sahabat semuanya, mari kita bincangkan terus, mari kita sampaikan, mari kita rasakan. Jadi pesan kita semuanya, mari kita ikuti doa Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma alhimni rusdi wa qini sarron nafsi. Ya Allah, beri aku ilham. Sebagai apa? Petunjukku. Dan lindungilah kami dari ilham jahat dalam diriku. Dan ilham itulah yang bukan dari pikiran, bukan dari perasaan, bukan dari akal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.